Oke, kita ketemu lagi ya. Perkembangan teknologi laptop itu sebenarnya kan cepet banget nih progresnya ya. Tapi ada satu aspek di laptop yang tidak akan bisa mengalahkan desktop. Nah, aspek itu namanya modularitas, alias bisa diganti-ganti komponennya dengan mudah dan cepat. Tapi menariknya nih, belakangan ini ada laptop modular yang bisa diganti-ganti komponennya dengan ya mudah dan cepat gitu ya. Modularitas ini yang jadi nilai jual utamanya dibanding laptop-laptop lainnya lah ya. Nama laptopnya itu framework laptop. Nah, mayoritas komponen laptop ini bisa diganti-ganti atau di-upgrade sesuai selera. Ya, kalau misalnya ganti SSD sama memori mungkin normal ya. Kebanyakan laptop juga bisa diganti atau di-upgrade storage sama RAM-nya kan. Tapi laptop ini bahkan bisa diganti-ganti mainboardnya, layarnya, keyboardnya, coolernya, casingnya, sampai bezel atau framenya. Oh ya, sebelum ada yang protes, teorinya sih memang semua laptop yang ada di pasaran sekarang juga sebenarnya bisa diganti-ganti komponennya. Teorinya ya. Tapi realitanya kan mayoritas pengguna laptop kan kayaknya nggak bisa ganti layar mainboard atau keyboard laptop sendiri gitu kan. Ya misalnya pun bisa, tetap aja ganti-gantinya tidak akan secepat dan segampang ganti komponen di desktop. Sedangkan framework laptop ini memang jauh lebih gampang dan cepat buat ganti komponen. Memang tidak setiap komponen yang bisa diganti terpisah ya. Makanya aku tadi bilang mayoritas kan. GPU laptopnya misalnya, sebenarnya sih bisa diganti, tapi sayangnya memang nempel sama nempel dan dijual sepaket sama mainboard kitnya. Selain itu, laptop ini juga bisa ditambah-tambahin pakai expansion card. Nah, mulai dari slot USB Type-C, storage tambahan, slot HDMI ya, dan kawan-kawannya ya. Nah, sayangnya pas aku bikin video ini, ketika kita buka website resminya, langsung keluar notifikasi kalau kita di Indo belum bisa pesen langsung dari sana. Tapi nih, menurutku ada satu isu yang menarik yang bisa kita bahas dari sini, yaitu soal signifikansi modularitas. Nah, kalau satu produk punya nilai modularitas, sebenarnya ada dua kelebihan yang bisa ditawarkan dari aspek tadi. Pertama, kalau misalnya ada salah satu komponen yang rusak, kita nggak perlu ganti semuanya, ya kan? Misalnya nih, kayak yang di video aku buat soal guide keyboard mechanical. Aku menyarankan untuk cari yang hot swap kan. Soalnya nih, kalau ada salah satu switch yang bermasalah, kita bisa langsung ganti switch, nggak perlu ganti satu keyboard atau belajar solder-solderan, kan? Nah, di desktop juga sebenarnya value paling pentingnya adalah modularitas. Misalnya nih, harddisknya bermasalah, kan? Karena ini memang komponen yang paling rentan ya. Kita tinggal buka casing, ya kan? Copot harddisk lama, pasang harddisk baru. Kalau yang udah biasa bongkar pasang jeruan desktop, proses ganti harddisk itu bahkan tidak sampai 20 menit. Selain soal lebih gampang ganti komponen rusak, modularitas itu juga menggampangkan kita untuk upgrade, ya kan? Ya ini aku pakai lagi analogi desktop ya. Misalnya nih, kita mau upgrade kartu grafis ya kan. Ganti kartu grafis di desktop itu juga prosesnya harusnya nggak sampai 20 menit. Nabung duitnya buat beli kartu grafisnya yang jauh lebih lama ya kan. Soalnya harganya kan tambah lama tambah amit-amit ya. Ya ini kalau kita ngomong tadi soal aspek modularitas. Nah, tapi nih ada satu hal penting yang harus disadari dari soal aspek modularitas ini yang sebenarnya eh, tidak bisa ditawarkan dari si laptop framework tadi. Ada yang miss nih, ada yang miss dari laptop framework. Kenapa ayo? Nah betul.
Aspek modularitas itu akan sangat berguna kalau komponennya tidak eksklusif satu brand. Kalau modularitas tapi opsinya sangat terbatas, ya jadinya kentang gitu kan. Nah, aku balik lagi nih, kayak misalnya tadi soal keyboard Mecha yang hot swap ya. Misalnya bawaan switch satu keyboard ya kan mungkin defaultnya pakai Gateron. Tapi kan kita bisa ganti switchnya ke berbagai merek gitu. Mau itu JWK, Durock, Avlion, apa Texi ya, atau segudang merek lainnya ya. Asal dudukannya sama. Ya untungnya soket keyboard yang hot swap 5 pin itu memang universal. Desktop itu kan juga gitu enaknya. Misalnya nih, casingnya pakai Corsair ya kan, atau Cooler Master. Kita bisa pakai power supply dari Seasonic, Enermax, FSP ya, dan kawan-kawannya ya. Yang penting ukurannya sesuai sama dudukan PSU di casingnya gitu kan. Sedangkan laptop framework tadi ya sangat terbatas kan opsi-opsinya. Ya mau ganti expansion card gitu, ya yang harus beli dari mereka gitu kan. Kemungkinan besar kalau mau ganti mainboard kit laptop itu ya harus beli dari mereka gitu kan. Ya aku memang belum coba sendiri ya, tapi kayaknya nggak bisa juga. Kayaknya nggak mungkin kita bisa pasang mainboard dari laptop MSI atau Asus gitu untuk ditempelin di si laptop framework tadi. Karena setauku nih, tiap mainboard laptop itu memang dirancang khusus buat case laptopnya. Ya ini beda kasus sama motherboard di desktop gitu kan, yang memang cuman punya 4 ukuran standar. Ya setauku sampai hari ini ya, untuk kelas PC ya cuman ada 4, yaitu apa? ATX, Micro ATX, Mini ITX, atau Extended ATX. Nah, penutup nih, meskipun laptop framework tadi modularitasnya tidak ideal, ya, kayak kentang lah. Menurutku sih sebenarnya yang lebih penting adalah ketika isu modularitas laptop ini mulai diangkat dan bahkan dirasa penting oleh pasar. Jadi akhirnya membentuk market demand gitu ya. Beramai-ramai itu para pengguna laptop pengen loh. Kayak ini loh kalau bisa sekarang modular, hot swap. Nah, yang mungkin endingnya akan memaksa para produsen laptop untuk sepakat bikin ukuran-ukuran universal yang bisa ditukar-tukar antar brand. Misalnya nih kayak ukuran Mobo di desktop ya kan, konektor USB atau HDMI ya, atau balik lagi kayak keyboard hot swap universal 5 pin nih. Nah, gimana nih menurut teman-teman di sini? Sebenarnya penting nggak sih aspek modularitas yang ideal tadi kalau bisa diterapkan di laptop ya kan? Ya udah, itu dulu aja. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah.